lebih 10 menit. Ada sesuatu yang spesial untuk Anda semuanya karena ada beberapa broadcaster dari Surabaya yang pada kesempatan kali ini berkolaborasi ya, membentuk sebuah special gift ya untuk kita semuanya. Bagaimana kita dalam mengharungi sebuah kehidupan agar seteguh karang ya. Ini melihat situasi pada saat ini, tentunya ada beberapa kalangan yang mencoba untuk memberikan empati maupun simpatinya gitu ya. Dan para broadcaster ini baik yang pernah masih aktif ya sebagai penyiar radio, kemudian juga sebagai announcer di televisi, maupun yang sudah purna tugas ya di media tersebut, ini membentuk semacam kolaborasi ya, menyuarakan satu suara untuk kita semuanya dalam satu suara untukmu. Kita akan ngamen online lah istilahnya semacam itu ya, untuk masyarakat Sidoarjo pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, Indonesia semuanya. Bagaimana kita dalam menghadapi masa-masa seperti saat ini. Dan sahabat-sahabat, ini nanti akan menghadirkan semacam ini bagaimana mereka berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi kita khususnya yang saat ini lagi menghadapi masa-masa sulit ya di masa pandemi COVID-19. Baik, tetap di Suara Sidoarjo, nanti kita simak seperti apa satu suara untukmu ini, persembahan dari rekan-rekan broadcaster Surabaya. Tentunya kalau kita sebut satu-satu memang tidak asing lagi ya. Kalau mungkin Anda sudah mengenal dengan nama-nama yang pernah menghiasi dunia radio, kemudian televisi ya. Ini ada seperti Aza Iren, Mufia, kemudian juga ada Don Aryadin, ada Meti Piris ya, ada Glenn. Nah, ini yang mungkin dulu sangat hits di era 90-an. Ada Olpi juga ya, kemudian ada Anne Febriangga, ada Aris Widoyoko, kemudian ada Mirza Wardana, ada juga Anna Maria, Agnes Santoso yang kita kenal mulai dari kecil ya. Kemudian juga ada Ellen Pratiwi, Hari Sulistyo, kemudian juga ada Didi Adiaksa, Denny Jo, dan ada Ine Tahira, dan masih banyak lagi. Tetap bersama kami di Suara Sidoarjo. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong durung budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis
sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi mana ta? Ayo tak gawe no. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Iya, sahabat Suara Sidoarjo, seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa sore hari ini ya, tepat di 15:10 kita akan bersama-sama menyimak bagaimana tanggapan-tanggapan dari sahabat-sahabat kita yang menjadi broadcaster Surabaya, baik yang saat ini masih aktif maupun yang sudah purna tugas ya, pada peluncuran atau launching single yang berjudul Satu ya. Ini di latar belakangi karena pada rasa empati dan simpati terhadap situasi kondisi pada saat ini, agar kita lebih saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Nah, seperti yang sudah saya informasikan tadi juga bahwa memang banyak sekali sahabat-sahabat broadcaster Surabaya yang nanti bakal gabung ya di program kali ini ya. Ada 26 broadcaster baik di Surabaya yang saat ini masih aktif maupun yang sudah purna tugas yang akan memberikan tanggapan ya. Kali ini di studio ada Mbak Ana Febriangga. Ini aktif sebagai announcer di RRI Surabaya ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ana. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya sudah jadi sarjana COVID. Jadi udah wis apa namanya istilahnya nggak takut lagi, nggak takut lagi. Walaupun sebenarnya perlu tetap diwaspadai sih yang namanya COVID-19 itu gitu kan. Betul. Dan kayak nggak heran dari Surabaya ini merupakan salah satu epicentrumnya kan di sana. Betul banget. Dan apalagi ini sama-sama banci ngomong jadi kayak gini ya. Oke, monggo silakan. Dan kita sama-sama ngomong dan ya. Iya, dan jangan-jangan. Nah, di sebelahnya Mbak Ana ini ada Mas Aris Widoyoko selaku Direktur LPPL Suara Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat sore Mas Aris. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tapi kalau saya nggak penting, yang penting yang lain. Iya. tapi kalau Mas Haris ini alhamdulillah masih sehat ya beliau. Alhamdulillah. Benar-benar prokesnya dijaga soalnya begitu. Betul. Jadi Mas Haris ini tetap prima sampai sekarang. Baik. Prima radio ada Didi itu. Ada Didi, ada Yaksa. Waduh. Orangnya sudah ada. Iya, boleh kita sapa aja. Panggil. Mas Ngomong-ngomong Didi. Nyebut Prima jadi harus dipanggil. Iya, bener nih. Prima Radio. Halo Mas Didi. Hey, selamat sore. Apa kabar Mas Didi? Yes, baik. Baik juga ya. Nah, ini di sebelahnya ada Mbak Aza ya. Parpol ya. Kenapa Mas Didi? Radio Parpol. Kenapa sih kok tiba-tiba ngomong parpol ini? Royo. Oh iya, mungkin Mas Didi punya kepanjang lain parpol apa gitu ya, bukan partai politik, mungkin apa gitu ya. Bukan. Oke, di sebelah Mas Didi ada Mbak Aza. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Aza. Mbak Aza, assalamualaikum, selamat sore. Masih di mute itu. Oke. Selamat sore Mbak Aza. Selamat sore. Oke, kabarnya gimana Mbak Aza? Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Aza, ini termasuk salah satu bukan salah satu tapi inisiatornya. Jadi satu-satunya gitu kan. Inisiator atau pencetus ide ya Mas Haris ya untuk sang suami Mas Don. Sama Mas Don, iya. Tapi mungkin kemarin rundingannya waktu di kamar gitu. Sumpuk-sumpuk terus kerekeran. Konco-konco dia kere-kere ya, mungkin begitu ya. Mbak Ana tahu ya ternyata ya. Karena dia lebih berpengalaman. Lo dulu mentornya
Mas Haris Oh, gitu. iya. Mentornya Mas Haris. Soal bisik-bisik di kamar ini Mas Haris ya. Udah, ini satu lagi ada mungkin ada yang lain nyusul. Ini Mas Mirza sudah gabung juga. Halo Mas Wirza. Ini orang top nih. Mirza, monitor Mirza. Mirza, oh masih di mute ya? Masih di mute. Masih di mute kah? Halo. Halo. Suaranya kak? Lagi di mana, Bro? Lagi di jalan. Di jalan. Dari kemarin di jalan nggak pernah pulang ya. Profesinya ngukur jalan Ngukur mungkin. jalan. Nah, halo Mas Wirza. Aduh. Sehat Ya. semuanya ya. Semoga semuanya sehat dan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu di Zoom itu juga ada Mas Yosi. Mas Yosi ini orang yang selalu aktif di dunia radio di Surabaya. Dia belakangan aktif di Mercury sebagai co-host beberapa acara ya. Tapi nggak mau masuk, dia di ruang tamunya Suara Sidoarjo nih. Oh iya. Oh. Tuh, saya aja masuk nggak mau, aku nang kene ae. Loh, kok gitu? Aduh, sayang sekali. Tapi yang jelas memang kita kumpul-kumpul itu sebenarnya kayak saya sama Mas Haris ya. Kalau sama Mas Mirza ini aku tahu dulu itu di Hard Rock kan ya. Oh, itu ngetop itu. Ngetop banget. Saya Dulu aja masih ada rambutnya, dulu ada jiper. Kalau udah ketemu Mas Mirza, tapi salut lah suhu pokoknya. Tapi di antara satu dan yang lainnya ini ada yang memang kenal ya Mas Haris ya. Ada yang memang sehari-hari gaulnya sama itu lagi gitu kan. Tapi kalau aku kebetulan karena dibilang piye ya nggak piye banget, tapi dibilang kalau piyenya segini terus. bener, kalau piyenya segini, kalau gedenya seberapa coba. Nah terus akhirnya ketemu gitu kan. Beberapa nama memang aku tahu, tapi nggak tahu pernah ketemu langsung, belum pernah. Ya. Ini kita sapa juga ke teman-teman yang sudah bergabung di WA Group ya. WA grupnya kemarin ngamen itu. Ini yang ada yang sudah izin. Yudi Kemal izin, mungkin keliling ngurusin mobil-mobil, pajaknya belum bayar. Gitu ya. Terus Olpi mungkin ada nyusul lewat Zoom ya. Ana Maria masih belum mandi. Saya bilang nggak usah mandi, nggak apa-apa gitu, nggak penting. Yang penting mukanya tok. Itu siapa tuh? Pakai putih itu siapa tuh? Olpi ya. Iya, Kak Opi Puspitasari. Ini IBS ya dulu kan? Iya, penyiar radio anak muda. Ya. Olpi dengar, Olpi bisa unmute. Kameranya dibuka dong. Bisa Mas, ini ya sebentar. Saya mau cari virtual background. Topinya gede banget ya. Itu topi atau ban serep dipotong ya? Bukan, itu parabola yang ada di kepala saya. Jadi sinyalnya Suara Sidoarjo bisa sampai sini. Oh iya benar. Tertangkap. Oke, alhamdulillah, nanti sambil yang lainnya nyusul. Mungkin awal ini Ilham, karena inisiatornya Asa dan Mas Don, mungkin beliau berdua yang harus cerita dulu. Iya, saya langsung aja ke Mbak Aza nih ya. Mbak Asa, bisa diceritakan dong kira-kira ini latar belakangnya apa sih, selain karena rasa empati pada keadaan pada saat ini di mana kita merasakan pandemi ini berdampak pada semua bidang ya, khususnya ekonomi gitu. Nah, ini sehingga tercetus sampai menghubungi broadcaster se-Surabaya yang punya nama Hits ya di sini untuk membentuk special gift gitu kan, hadiah yang istimewa buat sahabat-sahabat di sini. Apa ini latar belakangnya? Silakan. Masih di mute mungkin? Oke. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Suara Sidoarjo. Alhamdulillah sudah mau mengapresiasi kegiatan kecil sebenarnya ya. Ini kan sebenarnya mengisi waktu, tapi bagaimana supaya mengisinya itu tetap bermanfaat. Jadi intinya kan begitu. Iya. Halo? Iya. Kedengaran ya suara saya? Iya. Oh iya. Iya, penyiarnya kagum lihat Aza, jadi dia nonton terus. Terpaku. Kirain suara saya hilang lagi. Enggak.
Jadi waktu awal itu kan hampir setiap hari itu kan saya melihat berita itu isinya, aduh, kalau nggak isinya angka kasus naik, yang meninggal naik, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak PHK, banyak usaha-usaha yang gulung tikar, pokoknya hal-hal yang membuat kita itu merasa kayak ikut merasakan nelongso begitu. Bayangan saya, ya ampun, situasinya kok bisa sampai seperti ini begitu. Hampir tiap hari itu kabar gembira dan kabar sedih itu lebih banyak kabar sedihnya. Kemudian saya berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan begitu, yang kira-kira bisa digarap bareng sama teman-teman. Saya lihat soalnya teman-teman penyiar juga sudah ada sebenarnya concern atau kepedulian mengenai situasi saat ini. Mereka banyak melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan sosial begitu ya, yang berkaitan dengan bantuan untuk nakes, bantuan untuk warga dan sebagainya begitu. Nah, saya kepingin gimana kalau misalnya saya juga membuat satu kegiatan yang bisa melibatkan bersama, tapi tidak berkaitan dengan langsung kayak donasi begitu kan, sudah banyak begitu kan. Jadi saya ingat, oh iya sih, kan penyiar itu tugasnya selain memberikan informasi, kita kan juga harus bisa menghibur begitu kan. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama suami, enaknya bikin klip aja ya gitu, yang rame-rame gitu. Suami saya langsung, oh iya, aku ada lagu ini, bagus katanya gitu. Habis itu saya dengerin lagunya, oh iya, tapi kira-kira bisa nggak ya teman-teman? Bisa, masa penyiar nggak bisa gitu, apalagi penyiar radio itu pasti apalah lagu ini, katanya suami saya begitu. Ya udahlah, akhirnya saya hunting teman-teman, saya list begitu ya. Sebenarnya listnya banyak, yang saya hubungi itu ada lebih dari 30. Tapi beberapa diantaranya itu ada yang no response, ada, entah mungkin nomornya ganti atau bagaimana, saya nggak tahu. Ada yang respons tapi ya kayak gimana ya, saya sibuk begitu, ada yang begitu. Tapi yang 25 orang ini itu di awal tuh langsung oke, siap begitu. Jadi saya tuh merasa terhibur begitu setelah ditolak begitu, saya jadi merasakan rasanya ditolak begitu. Jadi begitu teman-teman oke, siap begitu, wah saya semangat. Ya udahlah, kalau ada yang menolak 1, yang menerima ada 10, it's okay. Patah 1 tumbuh 10 gitu kan. Terkumpullah 25 orang ini, dan alhamdulillah ya ini tadi ya kita kirim materi lagunya, materi musiknya, contoh lagunya seperti apa supaya mereka ada waktu untuk belajar. Saya tawarkan deadline-nya berapa lama. Dan kebanyakan molor, tapi ya alhamdulillah buktinya sudah selesai juga, terkumpul juga pada akhirnya. Oke, Mbak Aza. Mbak Aza, dari 26 yang sudah bergabung ini, kok kalau saya lihat komposisinya broadcasternya kok era 90-an atau ya mendekat 2000 ya. Yang baru-baru ada nggak kira-kira ya? Oh, ada banyak. Ya? Ada yang baru. Si Ana ini 2000-an loh. Ana. Terus terus Rio, ada Rio Oliver itu ya. Itu juga Nadia. Brian Syah TVRI itu milenial. Kemudian Oni. Ada Nadia itu umurnya masih seumur anak saya malah. Jadi cuman memang karena kebetulan kontak anak-anak yang milenial ini kan terbatas karena saya angkatan kolonial. Jadi memang banyak yang saya hubungi ya yang angkatan sebelum milenial ini begitu. Oke, Mbak Aza, sebelum kita bicara soal kenapa lagu Iwan Fals 1 yang dipilih ya, saya ingin tahu sebenarnya tujuan atau sebab apa gitu yang saat ini ada gitu di balik kegiatan ini gitu ya, tujuannya apa, kemudian apakah memang pure untuk charity atau mungkin ada faktor lain, mungkin nanti suatu saat akan ada penggalangan dana atau seperti apa gitu. Oke, siap. Mau dijawab sekarang? Boleh. Langsung. Jadi
Kalau tujuan pertamanya seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, jadi memang tugas penyiar itu kan selain menyampaikan informasi, kita juga harus bisa menghibur begitu kan. Nah, tujuan utama kita sih sebenarnya untuk menghibur dulu lah, gitu, untuk menghibur dulu. Tapi seandainya nanti ada pihak-pihak yang ingin menggandeng kami untuk fundraising atau open donasi dan sebagainya, itu bagi kami it's okay gitu, kita welcome saja. Malah dari poin yang sederhana ini, dari poin yang awalnya dalam bentuk lagu begitu ya, tapi pada akhirnya putus signalnya kurang bagus. Freeze ya. Baik. Nah, saya coba ke Mas Didi mungkin, Mas Didi. Oh iya. Oh, oke. Lanjut. Silakan. Silakan Mbak Aza dilanjutkan kembali ini. Oke, nge-freeze lagi. Freeze. Saya kayaknya putus-putus. Iya. Ya. Putus-putus ya, Aza ya. Memang manfaat, apakah itu menghibur, apakah itu nanti bisa berbuat lebih dengan membantu berupa open donasi ataupun fundraising, kita sangat-sangat terbuka dan akan sangat-sangat senang sekali jika pada akhirnya bisa memperluas misi kita, selain misi untuk menghibur tapi juga misi untuk membantu. Oke, nah sekarang soal lagunya nih ya. Nanti mungkin Ano bisa kalau ada pertanyaan monggo nanti silakan disampaikan juga ya. Mbak Aza, kenapa lagu Iwan Fals 1 yang dipilih? Ini lagu tidak terlalu familiar sebenarnya ya. Tahun 92 ya Mas Haris kalau nggak salah ya. Saya itu saking nggak hafalnya sampai nggak hafal, jangan ditanya itu. Menunjukkan saya nggak suka, makanya saya tersiksa. Nanti yang lainnya juga tersiksa kok sebetulnya. Iya, kenapa kok tidak Omar Bakri kayak gitu-gitu kan? Mungkin nggak cocok ya temanya. Iya, kenapa ini? Teman-teman yang lain ya testimoni. Tapi motivasinya atau pilihannya kenapa itu ya Asa sama Mas Don yang bisa jawab. Monggo. Jadi motivasi kita memilih lagu ini karena memang syair dari lagu 1 dari album hijaunya Iwan Fals ini dari awal sampai akhir itu kayaknya sangat memotivasi begitu ya. Jadi betul-betul mewakili keinginan kami untuk bagaimana supaya kita semua ini bisa tegar, bisa kuat melalui badai pandemi ini begitu. Bagaimana supaya kita ini tahu bahwa semua ini adalah suratan, bagaimana supaya masyarakat ini tenang, tidak panik begitu kan. Karena kalau misalnya kita ini tenang, kita ini tetap bahagia ya, berusaha untuk bahagia lah, itu katanya kan bisa membantu menaikkan imun, begitu kan. Makanya kita pilih lagu-lagu yang misinya itu betul-betul positif dan memotivasi. Dan lagu Iwan ini di antara sekian banyak lagunya Iwan Fals yang paling mengena ya lagu 1 ini begitu. Lagu Iwan yang lain kan kecenderungan berisi kritik atau kayak kecintaan pada alam begitu kan. Nah, yang berhubungan dengan kemanusiaan tapi tidak berisi kritikan begitu, itu ya salah satunya lagu 1 ini begitu yang cocok. Alhamdulillah, dan katanya teman-teman kan memang sulit lagu ini dan ternyata hasilnya beyond expectation ya. Jadi saya waktu awal begitu semua pada ngomong, "Duh Mbak, kok sulit? Aduh Mbak, lagu ini apa?" gitu. Saya sudah berpikir, aduh ini apa kok hasilnya. Saya lihat hasilnya satu-satu, saya preview gitu. Ada yang fals, ada yang ini, aduh gimana ya gitu. Tapi saya pasrahkan kepada Pak editornya ya, Pak Suami. Wes pokoknya ini PR kamu, bagaimana supaya teman-teman ini yang fals tidak terlalu kelihatan fals, yang yang kelihatan kaku tidak terlalu kelihatan kaku. Pokoknya terserah, saya pasrah bongkoan begitu. Hasilnya nanti seperti apa. Dan alhamdulillah ternyata bisa begitu dengan penuh perjuangan. Mbak Aza, memang teman-teman ini itu ada Mas Don sudah gabung, mungkin Mas Don bisa diajak ngomong dulu. Pak Suami sudah ada, Pak Suami itu. Kita yang bikin gitu.
Oke. Iya. Ada Mas Don, ada siapa lagi tuh Mas Aris? Mas Don sudah gabung. Mas Don sudah bergabung ya? Mas Don Adin. Mas Don. Assalamualaikum, selamat sore Mas. Mas Don. Boleh ini tampil video atau suaranya kalau memang sinyalnya kurang bagus. Karena ini yang masaknya itu Mas Don gitu. Bro. Oke, sebelum ke Mas Don, ke Mbak Asa satu saja. Mbak Asa dari 26 broadcaster yang sudah menyetorkan voice-nya ini, siapa yang paling fales dan yang paling bagus siapa? Jujur ya, Mbak Aza. Loh, jangan tanya yang paling fales. Kami ini kompak, jadi semuanya fales. Fales dong. Harus fales semua dong. Semuanya. Lagunya Iwan fales, yang nyanyi juga fales ya. Kita tuh punya komitmen tinggi sebagai sama broadcaster. Semuanya harus fales. Biar yang editor. Biar repot ya. Salah yang lagunya angel. Makanya dipilihin lagunya Iwan fals. Iya. Jadi kalau yang suaranya jelas enak begitu ya berarti kan nanti bisa dikira-kira lah yang ya penyanyi lah. Kayak Meti itu sudah jelas. Ini Meti lagi di Solo nggak bisanya, tapi sudah jelas karena dia memang basicnya kan penyanyi. Biar penasaran kita dengan singlenya gitu loh, seperti apa sih gitu kan. Yang tidak kenal dengan vokalis Master Q ya kan, Mbak Meti Iris itu kan suaranya itu kan bisa menyelamatkan kita semua lah begitu. Jadi kalau musik dia ini yang menjaga irama begitu dari awal sampai akhir karena dengan adanya Mbak Meti menyanyikan full itu Mas Don tinggal menata aja yang mana yang dimasukkan di part ini, mana yang dimasukkan di part ini. Kalau di part ini nggak ada yang bagus, Mbak Meti lagi yang dimasukkan begitu. Jadi dia penjaga irama di sini. Itu yang paling yang paling top lah gitu. Maklum karena beliau memang penyanyi. Ellen juga bagus, Ellen. Karena Ellen suka nyanyi, sering nyanyi, jadi keduanya Mbak Ellen, masuk betul. juga Ellen gitu. Kan sudah dikenal suaranya kan memang bagus ya, bisa menyanyi. Makanya beliau juga sama. Jadi dia bisa mensupport juga beberapa part-part yang sekiranya banyak kelemahan dari kita, dari teman-teman. Itu Mas Don ada, terus apa? Itu yang satunya siapa ya? Saya melihat ada orang kepalanya gondol, siapa ya? Oh, itu Mas Daruna. Hah? Siapa tuh? Saya kok melihat penampakannya agak aneh gitu, nggak nyaman dilihat gitu loh. Kakak Uno. Ini bapaknya Nadia. Iya. Soalnya yang gundul ada 2 Mas. Ada tiga kok bisa jadi. Ada 3. Ada yang hampir gundul. Oh ya ini. Oke, ke Don dulu. Ini mumpung Don sudah muncul, mungkin Don dulu bisa cerita ininya gimana, Don? Ada nggak faktor kesulitan dari kami yang biasanya pengen jadi bintang sendiri, kemudian ini harus bagi rata, kemudian mengharmonisasi satu sama yang lain gitu? Gimana perjuangannya, Don? Susah payahnya? Suaranya belum keluar ya? Iya, masih di mute. Masih di mute. Ini Mas Don sama Mbak Aza ini ada di satu tempat atau di tempat yang berbeda ya? Jangan-jangan setelah rekaman ini terjadi sesuatu, jadi pisah. Wah, karena mendebatkan suaranya kok gini semua gitu ya. Ini kok nggak masuk gitu kan? Lanjut, bisa dicoba. Suaraku ya. Oke. Nah, ini udah. Silakan Don. Udah ya? Sudah. Ya, sip. Jadi ada 25 video dengan saya sendiri, 26 saya dengarkan mulai awal sampai terakhir. Jadi misalkan suara dari di sini ada siapa? Ada Didi ya misalkan. Jadi suaranya Didi, videonya udah masuk. Kemudian saya akan melihat dan mendengar mulai awal sampai terakhir. Gitu. Suaranya di sini siapa? Olpia juga. Jadi suaranya Olpia saya dengerin awal sampai semua begitu. Ada yang lebih dari 2, ada yang lebih dari 3 kali, ada yang lebih dari 4 kali. Nah, kemudian dari suara itu nanti saya masukkan ke musiknya. Kemudian kalau ada nada yang keluar dari nada suara nyanyinya itu keluar dari musiknya, kan saya potong. Jadi kadang itu kalau bikin satu kalimat saja itu butuh waktu 2 sampai 3 hari kalau nyari yang ada harmonisasinya.
Jadi kalau cuma sekedar motong-motong begitu akan lebih mudah sebenarnya, cepat ya, kita potong, kita jadikan satu, ya sudah. Tapi nanti jadinya itu harmonisasinya tuh menjadi aneh. Nada dari lagu ini tuh nggak dapet. Padahal kan orang lain tahu ya, kita sebagian pernah menjadi penyiar atau sampai hari ini menjadi penyiar. Ada juga yang kalau kita jadi presenter TV pasti bagaimana caranya video ini juga tidak, meskipun semua orang tahu kita bukan penyanyi, tapi bagaimana tetap bisa dinikmati. Akhirnya pakai cara seperti itu. Jadi satu bait lagu itu bisa sampai 4 hari untuk mencocok-cocokkan nih. Ini Denny Ju cocoknya sama siapa nih? Mbak Westin masuknya di mana nih? Asa cocoknya di mana? Meti masuknya di mana? Ane pasnya di mana? Mbak Ana ketika dikapalkan sama siapa? Itu dicari satu persatu gitu, kayak kira puzzle itu. Sampai bertemu nadanya, kemudian saya ulang lagi mulai awal. Jadi ini pertama saya random ya, jadi tidak awal dulu, selesai baru ke belakang. Jadi bisa di tengah dulu, di belakang dulu gitu. Tergantung dari video siapa yang duluan masuk, karena semua tidak masuk kita barengan. Meti itu terakhir, pas menit. Itu terakhir banget. Jadi karena suaranya Meti belum ada, saya belum bisa menentukan siapa yang di tengah, siapa yang di depan sama sekali. Jadi betul-betul tingkat kesulitannya lumayan tinggi. Tapi alhamdulillah jadi, waktu sudah jadi itu seminggu sebelum saya share ke teman-teman itu sebenarnya udah jadi, cuman saya lihat lagi, saya dengerin lagi, kalau misalkan ada yang kurang saya rubah-rubah lagi, kalau yang tengah itu saya pindah orangnya ke depan, maka yang tengah kosong itu saya pindah dari orang yang dari belakang. Jadi kayak ada efek domino begitu. Jadi kalau saya merubah satu orang saja, maka saya bisa merubah 6 sampai 7 orang di belakang dan di depannya. Jadi seperti itu proses kreatifnya. Tapi ya kemarin dilihat teman-teman itu mungkin sudah maksimal, di mana lagu itu tetap ada harmonisasi. Kita sering sekali mendengarkan lagu-lagu yang recycle ya, bahkan kita nggak tahu nih asli lagu itu ternyata sudah dibikin tahun misalkan 60-an, 70-an, kemudian tahun 2000-an, di recycle lagi menjadi bentuk lagu yang baru, fresh banget, dan kita baru tahu kalau lagu itu ternyata sudah ada sebelumnya. Nah, di lagu ini juga inginnya kayak gitu, dan teman-teman sepertinya nih kalau menurut saya bisa membuat lagu itu menjadi baru tanpa ada bahkan tidak ada mungkin yang bisa menebak bahwa itu sebenarnya lagu dari Iwan Fals gitu, karena teman-teman bisa merubah lagu itu menjadi milik teman-teman sendiri, nada teman-teman sendiri, keinginan teman-teman sendiri tanpa ada warna yang kental dari Iwan. Jadi itu lagu itu baladanya hampir nggak terasa jauh dari Iwan. Iya, nah itu ya alhamdulillah udah selesai di-share. Saya dapat input, masukan-masukan dari beberapa teman-teman di luar dari penyiaran, di luar dari teman-teman tim produksi, penampil, teman-teman yang benar-benar pure orang lain itu kok positif gitu. Jadi di satu sisi kita memang menghibur, mensupport, menyemangati, tapi di sisi lain juga ada rencana-rencana ini dijadikan bentuk aktivitas sosial yang berkaitan dengan pengumpulan dana yang nanti akan dibicarakan teman-teman lebih lanjut bagaimana SOP-nya, standar operational procedure-nya. Ya, jadi yang penting itu kita juga harus mengucapkan terima kasih pada bukan cuman jangan sampai kelihatan ini para broadcasternya saja, di balik itu ternyata ada orang-orang di balik layar istilahnya Mas Don tadi yang memang membuat ini bisa jadi gitu ya. Mungkin habis ini nanti akan kita putar videonya, tapi sambil teman-teman operator menyiapkan, gak ada salahnya mungkin 1-2 orang ditanya dulu, Ilham, testimoni ini penderitaannya kemarin. Saya pengen nanya sama Mas Didi sama Mbak Olpi deh kayaknya ya. Boleh. Ini kan sudah dari tadi nih bergabung nih. Mas Didi, halo selamat sore. Mas Didi. Unmute, oke. Ya. Mas Didi. Oke. Waduh, ini saya harus cerita pengalaman yang nightmare ya. Aduh. Jadi
seperti kemarin aku ceritain ke teman-teman gitu ya. Loh, kalau kemarin internal, ini live seluruh dunia, Bro. Tunjukkan penderitaanmu. Wah, gendeng. Iya. Jadi saya harus menangis dulu kayak Don ya. Jadi waktu Aza itu ngajak untuk join, ayo ikut nyanyi bareng bla 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 bla. Oke, langsung bungkus gitu kan. Pertama Aza itu kirim itu hanya sampel lagu lilin kecil gitu. Wah, sombong. Wih, soal makanya aku bodal wes melo ae tanpa nanya macam-macam. Kemudian kirimlah file berikutnya itu lagu ini gitu ya, lagu satu. Iki lagunya sopo yo? Karena waktu itu hanya musiknya gitu kan, terus ada suaranya Asa, aku bingung, iki lagu opo iki yo? Pokoknya nggak karuan. Terus lagunya Iwan Fals, oke, aku browsing lah ke YouTube. Aku tonton itu waktu aku buka itu di YouTube punyanya Iwan Fals, tapi yang yang nggak ada Iwan Falsnya, jadi maksudnya yang cover albumnya gitu. Wih, angel deh lagu nih. Aku langsung ngomong ke Asa, aku WA, Sa, angel deh lagu ini gitu. Asa sih ngomong, wow, Mas Rudi pasti bisa. Ya bolas karo aku gitu kan. Akhirnya itu deadline hari Kamis. Selama mulai kirim sampai dengan hari Kamis, hari Rabu ya, aku nggak ngapa-ngapain. Karena ketika aku lihat beneran ada lagi yang dia lagi konser. Lagu satunya itu di salah satu konser, lu tambah angel maneh. Karena kan berhadapan dengan audiens. Aduh, wes. Harapanku adalah satu, ada perubahan. Karena aku ikuti di grup, wah ini mudah-mudahan berubah nih lagunya. Lagu lilin kecil atau sengilione lah gitu. Atau yang kedua, ada extend waktu gitu. Ternyata tidak, saudara-saudara. Akhirnya ya wes dadi gak dadi rekaman aja lah. Dan itu aku agak sombong ya, hanya satu file saja. Kalau menurut Don, yo satu file elek pisan gitu. Jadi keluarin cuma 3 kali dan itu hanya satu ayat gitu. Ya itulah gitu. Jadi apalagi waktu dikasih potongan-potongan sama Don itu kan, kalau nggak yang Meti, yang ada Izak atau ada Opi gitu kan, aku gak ono. Ya jelas lah, wong cuma ngetik sekali tok gitu kan. Dan memang ragu dengan kemampuan lagu itu yang bisa aku interpretasi gitu. Alhamdulillah kemarin begitu terkirim, lu ono aku reknya. Jadi ya alhamdulillah. Lebih keren dari yang perkiraanku. Jadi waktu itu aku mikir, wah aku kayak gini. Begitu lihat lu ono Erlan, lu ono waduh, es acur ini tambahan gitu, tambah ngefal semuanya gitu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah. Kalau Don memang keren. Dia sejak awal aku, editornya Don wes, terus ngakoni lah siapa yang nggak ngakoni Don ya. Di sip. Oke, itu sih. Oke, terima kasih. Kita dengarkan yang lain. Alfi. Nomor sepatunya Didi berapa ya? Kamu mau beli enggak, Don? Wah, ini siapa Mas namanya? Sorry, ini ada yang baru datang. Mas apa namanya? Mas Eka. Mbak Asa, Mas Don, ini Mas Eka baru datang. Jadi Mas Eka ini yang garap musiknya. Oh iya, boleh agak dekat, boleh biar on cam. Headsetnya Mas, silakan duduk di sebelah sini. Ya, oke. Ya, atau menggantikan itu, saya saja. Itu ada kok. Enggak, ini ada. Nah. Karena Mas Eka ini orang yang biasanya luar biasa. Jadi yang berantakan, yang nggak enak, jadi enak gara-gara beliau ini gitu ya. Luar biasa. Tapi sebelum ke Mas Eka, habis ini kita putar videonya. Terus satu lagi mungkin yang perlu kita tanya siapa? Mbak Olpi, saya penasaran nih dengan Olpi, sudah lama nih ya nggak dengar suaranya. Ini dulu di PS. Ngefans ceritanya. Iya bener. Jangan kan Mas Ilham, aku juga ngefans banget. Terus sampai sekarang suaranya masih anak muda banget kan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan udah pensiun ya kan. Jauh. Ayo Opi, silakan Bi. Kalau siaran itu kayaknya never ending story ya. Kalau kangen siaran bisa ikut Mas Do nanti voice talent, bisa ngisi company profile, abis ini bisa jadi ya apalah di Suara Sidoarjo ya kan, tetap siaran judulnya tetap ngobrol.
Iya. Anak muda sampai dengan anak tua tinggal di switch aja di STEM mau yang mana nih, mau yang corporate apa yang anak muda lagi. Tapi kayaknya kalau sekarang karena usianya sudah segini, corporate ngomong sedikit lebih enak kayaknya. Iya benar. Internet unstable ya. Iya, Mbak Olpi gimana dong ini kesannya ketika ditodong untuk bisa nyanyi ini bareng-bareng saat itu gimana nih? More or less sebenarnya hampir sama seperti teman-teman yang lain karena bukan penyanyi. Tapi paham banget bahwa lagunya Iwan Fals ini cukup susah. Jadi sempet japri-japrian. Kamu udah take belum? Belum. Oh ya udah nanti aja. Kamu udah take belum? Belum. Ya wes nanti aja. Sampai di deadline dengerin sekali doang, sekali dua kali gitu. Tapi masih belum bisa punya waktu buat ngetek karena waktu itu lagi hektik, daringnya lagi pas banyak. Sampai Mbak Asa bilang, Olpi, tinggal kamu loh yang terakhir. Serius Mbak. Terus udah gitu, ya udah deh take sekarang. Dengerin ada satu versi yang punya Mbak Aza daripada punya Iwan Fals agak susah karena nyanyinya kayak ngomong. Udah pakai Mbak Aza aja. Dengerin di Mbak Aza sebelah kiri pakai earphone, sebelah kanan garingan karena garingan. Ya udah. Party yang mana aja ya udah selesai. Mbak, perlu take nggak? Nggak, udah aman kok. Fals. Oh ya sudah. Aza mana nih, orangnya mana? Dan terus sih karena pas tidak berharap banyak karena ya memang partnya yang kita nyanyikan waktu itu udah yang terakhir. Ya udahlah pokoknya asal jadi gitu. Tapi begitu pas Mas Don nge-share ke Google Drive, kayaknya saya orang pertama yang langsung bilang, Mas Don keren banget. Oke. Ini mungkin tingkat kesulitan lagunya juga nggak terlalu sulit ya Mas Aris ya. Coba kalau misalnya lagunya Mariah Carey atau siapa ada jerit-jeritnya gitu ya, mungkin agak susah kayak Aduh. ada whistle voice-nya gitu. Itu terjadi pengunduran diri massal. Udah mulai saya dengar nama Mariah Carey. Oke, makasih Alvi udah kasih testimoninya. Ini gimana Mas Aris? Langsung ke Mas Eka. Kita lihat videonya dulu karena ini para netizen atau yang lagi bersama kita, viewers atau yang lagi di sosmed semuanya ini pasti banyak juga yang belum melihat atau mungkin kemarin yang ngobrol-ngobrol by Zoom juga mungkin kepotong-potong atau gimana. Coba kita lihat ya biar bisa lihat full video hasil karya bersama lah. Tapi ini di balik itu ada musik-musiknya yang cukup beda saya bilang dengan orinya. Nah itu sentuhannya Mas Eka nanti yang bisa kita tanya-tanya. Kita lihat dulu videonya, silakan. Jalani hidup
Oke, baru saja kita simak bersama ini ya satu persembahan yang bagus sekali dari sahabat-sahabat broadcaster Surabaya dengan recycle lagu dari Iwan Fals berjudul Satu ya pada sore hari ini. Dan saya sangat salut sekali pada teman-teman yang sudah berkreasi menghadirkan satu lagu, tentunya ini diharapkan bisa memberikan satu nafas positif ya buat kita semuanya. Nah, selain ada Mbak Aza Iren Mufia juga Mas Don Aryadin ya, di balik hadirnya lagu Satu tadi ini ada sentuhan tangan dari Mas Eka selaku arranger ya Mas, betul ya? Iya. Oke, nah saat ini Mas Eka ada di studio. Terima kasih Mas Eka, kesempatannya sudah bergabung sore hari ini. Oke, Mas Eka. Nah, saya ingin tahu nih ya, apa sih kesulitan saat mengarrange lagu ini? Ini kan lagu ballads ya, ada kayak folk begitu kan? Tapi tadi kesannya kayak lebih ngepop ya, atau gimana gitu? Apa memang sengaja dibikin begitu atau gimana nih? Iya, awalnya konsepnya juga bingung. Bingung karena suara penyanyinya ya. Takutnya nggak kekinian musiknya, dibikin glamor juga. Ini kan momennya untuk apa? Menghibur ya. Iya, apa namanya itu? Untuk apa? Momen apa ini namanya? Pandemi. COVID-19. Takutnya gitu untuk. Jadi dibikin temponya juga nggak terlalu cepat kayak apa kayak ska dan sebagainya kayak gitu kan? Kenapa? Dibikin ringan, lebih ringan. Lebih easy listening gitu mungkin ya. Tapi nggak ada kesulitan yang berarti gitu kan? Untuk Oke, berarti Mas Eka ini sudah sering mengarrange lagu ya kan? Sebenarnya dia itu merendahkan diri, maksudnya rendah hati karena takut gimana gitu kan? Suara penyiar yang bernyanyi ini ternyata juga membuat dia pusing sebenarnya, tapi nggak ada menutupi kekurangan kami semua. Iya, Mas berapa hari sih ketika mengarrange lagu ini? Waktu itu dihubungi sama Mbak Aza seminggu sih sebelumnya, cuman masih mikir konsepnya itu, mikirnya itu yang lama. Kalau garapnya sih sehari. Intinya mau dibawa ke arah jenis apa ya lagu ini ya kayak gitu kan. Oke, tapi ternyata sudah berhasil seperti itu. Oke, applause ya buat Mas Eka. Terima kasih. Oke. Harusnya apa? Vokalnya lebih menonjol sih daripada musiknya gitu. Oke, Mas, kalau tadi sepintas mendengar gitu, mungkin ada merasa yang kurang nggak kira-kira apa gitu? Atau sudah puas dengan hasil tadi? Gimana ya? Bukan ke lebih musiknya sih, lebih ke suara semuanya aja, lebih apa itu mixing sound ya, mixing sound ya, itu yang masih kurang mungkin ya. Suara penyiar-penyiar tuh gak enak. Nah tuh kan, ya kan ketahuan kan akhirnya kan. Mas Aris tadi itu ngomong karena nggak masuk di mic ya, katanya suara penyiar-penyiarnya itu nggak enak gitu ya. Jadi Mas Eka mungkin agak kesulitan tapi sungkan ngomongnya gitu ya. Oke. Tapi aneh loh ya sebenarnya, dibilang kita tuh kalau siaran tuh kan lumayan ya suaranya. Tapi kenapa kalau pas nyanyi itu kok nadanya gimana sih ini? Aku kok kayak setan, bukan setan masih kayak gimana kok nadanya datar banget ya, kayaknya kok nggak ada kayak kalau dangdut gitu kan masih ada irama goyang-goyangnya gitu kan. Gitu enak kan mau dilego-legoin gitu kan enak. Ini kok nadanya flat gitu ya. Jadi apa tadi? Sanggupkah kita? Jadi kayak hantu yang nadanya ke apa? Karena nggak ahli dalam bernyanyi sih ya, nggak tahu lagi. Oke, baik. Mas Eka, kita coba ke Mbak Aza atau Mas Don. Mbak Aza, Mas Don masih bergabung dengan kami? Siap. Oke, saya pengen ke Mas Don dulu. Mas Don, kenapa tadi dibikin video klipnya kok ada yang hitam putih, kemudian berwarna, hitam putih lagi, berwarna gitu? Kenapa, Mas? Oke, Mas Don, suaranya belum terdengar. Oh, udah kah? Oke, sudah, silakan. Oke. Tadi pertanyaan apa ya? Hitam putih ya? Iya, hitam putih habis itu color. Oh ya, kalau kita dengerin syairnya tadi itu, yang hitam putih itu pasti berkaitan dengan sesuatu
sesuatu yang kita semangati, sesuatu yang harusnya akan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, hitam putih itu cenderungnya adalah kalau orang melihat hitam putih itu akan lebih oh ya gini, ada yang memang saya terimanya videonya hitam putih. Jadi konsep awalnya adalah semua saya hitam putihkan semua. Jadi mulai dari intro sampai di tengah itu maunya saya hitam putihkan semua, tapi setelah mau akhir saya kasih kembalikan ke warna awal. Tapi ternyata dari video yang saya terima itu ada beberapa yang memang hitam putih gitu. Jadi kalau konsep awal yang saya pakai awalnya hitam putih semua, kemudian terakhir berwarna, tetap ujung-ujungnya ada yang tetap tidak bisa berwarna, yaitu tetap hitam putih. Misalkan kayak Denijo itu saya terima memang sudah videonya hitam putih. Nah kemudian dari sinilah yang menstimulan terus gimana ya caranya supaya saya tetap bisa menunjukkan ada simbol-simbol warna, ada simbol-simbol garis. Misalkan simbol garis itu ketika ada kalimat-kalimat yang membelah langit itu saya belah frame-nya itu dengan garis yang terbelah itu misalkan ya salah satunya. Kemudian ketika ada warna yang berubah dari yang hitam putih menjadi berwarna itu menunjukkan kita bisa kok berubah gitu. Kita bisa kok yang tadinya pesimis menjadi optimis gitu ya. Karena sebulan 2 bulan lalu ketika tiba-tiba bulan Juli itu rumah sakit penuh kan hampir chaos ya rasanya. Jadi kita melihat berita-berita itu luar biasa sekali. Jadi per sekian menit itu lubang-lubang di Sukolilo, di makam di Keputih itu kan begitu ramainya. Sehingga kita bisa kok untuk berubah menjadi lebih optimis gitu ketika melihat negara-negara di Eropa itu sudah bangkit, bahkan India pun yang mengekspor ya mengekspor Delta pun itu sekarang kondisinya menjadi lebih baik, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk memberi perubahan warna dari hitam putih menjadi berwarna. Tetapi konsep awal saya yang awalnya itu semua hitam putih dan terakhirnya itu menjadi berwarna, saya dropkan, saya jadi itu sih yang tentang warna. Kalau yang tentang warna itu bukan karena itu latar ya? belakangnya. Iya. Itu bukan karena lihat usia kelahiran itu ya, kelahiran. Kenapa berkesernya ya? Yang kelahiran tua hitam putih, yang muda berwarna gitu mungkin. Oh iya. Begini, ada yang sengaja saya hitam putihkan. Ada yang saya sengaja hitam putihkan. Jadi setiap bait, setiap syair-syair baru itu saya berusaha untuk membuat visual yang baru, yang sesuai dengan nada. Jadi kan kita ngelihat tuh ada yang Izak di tangga itu ya, itu warnanya hitam putih semua di situ. Kalau itu sih lebih ke supaya lebih beda dan jelas aja bahwa aksennya ini di Izak. Jadi Izak waktu itu yang berulang-ulang mengatakan itu saya kasih frame putih di belakangnya. Karena saya kasih frame putih, saya harus hitam putihkan semua biar Izak ini muncul. Ketika saya pindah-pindahkan itu kalimat di situ, penonton akan tahu, oh ini kalimat yang penting. Ini secara psikoanalisa saja. Oh itu yang penting, ini yang penting amat. Jadi saya berusaha tiap bait yang dinyanyikan itu ada visual yang berbeda dari sebelum-sebelnya. Karena kalau kita buat ini sama, maka video ini akan sama juga dengan yang lain-lainnya gitu. Kalau yang lain-lainnya yang seperti ini hampir beda itu biasanya potong sambung saja, kemudian disambung gitu tanpa ada apa sih yang mau ini kan jadi monumen kecil kita bareng, setahun 2 atau 3 tahun lagi bakal kita lihat bareng. Kita ingin ngasihlah sesuatu meskipun hanya sekedar garis, warna, gambar, di mana sebetulnya di baliknya itu ada simbol-simbolnya. Bahkan kalau kita lihat garis waktu barengan itu awal-awal itu saya buat rata begitu. Kemudian terakhirnya begitu itu ada sebetulnya ada simbol-simbol sih, ada simbol-simbol tersendiri. Bahkan kalau kita ngelihat
ini hampir satu frame itu tidak ada yang genap, pasti ganjil. Karena ada center itu di tengah. Itu kalau di bahasa desain kan keseimbangan. Jadi kita satu suara ini harus seimbang gitu. Apa yang kita pikirkan itu harus seimbang, apa yang kita kerjakan itu harus seimbang. Seimbang itu kan simbol dari stabil ya. Kendaraan seimbang, stabil, berdiri, berlari, seimbang, stabil. Itu sih bahasa-bahasa yang mungkin saya mau sampaikan lewat gambar itu. Mungkin orang awam nggak kerasa, cuman buat saya sih ini buat seneng aja. Jadi saya happy banget membuat frame-frame ya. Misalkan di dalamnya itu ada Didi, kemudian Didi setelah Didi dari radio yang sekian lama, ada juga Mbak Helen yang sekian lama di broadcast, Mbak Ana juga, itu saya jadikan satu frame itu rasanya saya happy banget. Kemudian saya bisa ngelihat terima kasih, aku nggak satu frame sama Iza kan? ngerti banget kamu. Iya, jadi misalkan ada juga di sini ada Olpi juga ya. Olpi saya jadikan satu frame dengan yang lain-lainnya. Saya mikir benar-benar ya kita ini bisa satu suara nih di Mas Don, izin. lagu ini gitu. Dimana sebelumnya kita adalah orang-orang radio yang berada di beberapa radio yang berbeda-beda terkait segmennya mungkin. Itu bisa satu frame itu senang banget. Nyatuin ada Mbak Helen, kemudian ada Meti di dalamnya, kemudian setelah Meti ada Asa. Asa kan sama sekali tidak pernah di radio, kemudian juga Agnes misalkan, itu tidak pernah sama sekali di radio, tapi TV satu frame itu buat saya luar biasa. Kenapa? Kok saya yakin ini kita menjadi fresh gitu di sini. Terus Mirsa saya jadikan satu frame sama beberapa teman-teman lainnya, nggak pernah satu kantor nih misalkan sama Mirsa. Itu saya excited di sini meskipun editnya itu saya sampai ngungsi loh di Surabaya biar suasananya lebih nyaman. Jadi saya di atas tempat tidur saya itu bukan Asa tapi laptop. Coba urusannya. Jadi saya bangun tuh jam setengah 12 malam gitu sampai jam 7 itu adalah masa-masa edit yang bagus banget. Jadi selama ngedit ini 80% saya ngeditnya antara jam 11 malam sampai jam 7. Itu paling banyak wangsitnya ya Mas? Betul fresh. Jadi saya menarik tuh begini. Saya dengerin suaranya di sini ada siapa lagi ya? Ada Mirsa ya. Saya ambil tuh suaranya Mirsa, saya taruh suaranya Mirsa, saya taruh di atasnya lagu yang paling cocok. Itu saya cari satu-satu tuh, biar pas gitu. Jadi alhamdulillah ada yang pas gitu ya. Oh saya happy gitu ya. Terus misalkan saya ada ngedit di mana bareng-bareng dan suaranya tidak terlalu kejar-kejaran gitu, saya happy. Jadi saya happy banget gitu. Saya happy banget, seneng banget. Terus alhamdulillah juga teman-teman insya Allah bisa happy juga. Dan yang terpenting yang dengerin termotivasi. Karena apa? Karena teman-teman SMP saya yang nonton, teman-teman SMA saya yang nonton, teman-teman kuliah saya yang nonton, itu dia merasa ini, Don, oke Don, aku asik tuh, aku lebih nyaman, aku lebih semangat. Ada yang bilang seperti itu. Padahal kan mereka tidak punya motivasi apapun ya untuk bicara seperti itu. Jadi jujur-jujur saya happy untuk membuat frame ini karena mungkin ini tidak pernah terjadi lagi setahun 2-3 tahun ke depan ya, mungkin di mana di dalam satu frame itu ada teman-teman radio yang mungkin sebelumnya itu head-on misalkan, atau sebelumnya itu beda target segmen misalkan. Bahkan yang tahun 90-an kayak Mbak Ellen, Didi, saya, Olpi, Mirsa, itu kan 90-an yang saya ingat ya radio. Iya betul ya? Betul kan? Yang saya ingat. Itu jadi kita satu frame. Berapa tahun kemudian ada 90, 2000, 2010, 2020, 30 tahun. Don ngeklaim gak seneng aku. Setelah 30 tahun kita tuh bisa di dalam satu frame yang sama. Maaf saya tetap forever young ya. Saya menghindari satu frame sama Asa, nggak ada tuh di situ. Nggak boleh. Oke, baik.
Sorry kalau agak panjang ngomongnya karena ini menariknya gini mungkin Don dan juga teman-teman. Jadi kegembiraan. Kami pribadi memberikan apresiasi ke Don lah ya. Don ini orang yang luar biasa, bisa menyatukan para broadcaster. Jadi silakan tepuk tangan di tempat masing-masing buat Don. Dan yang paling penting adalah Asa tidak salah pilih suami. Nah itu yang paling penting ya. Asa tidak salah pilih suami meskipun beberapa hari ini harus dipisah karena Don lebih milih laptop. Nah, itu. Tapi saya habis itu lebih cinta lagi karena beliau bisa berkarya itu menyatukan lintas generasi gitu. Nomor WA aku tahu toh, Sa. Terus ngapain? WA terus ngapain? Aku 24 jam. Sebentar, ini saya dari tadi kepo-kepo di Zoom. Ini ada ustazah, dia pakai nggak tahu ini habis sholat atau gimana, belum diajak ngomong. Jadi daripada dosa, kita berikan kesempatan Ana, karena Ana ini yang dulu waktu anak saya nomor 1 masih kecil, dia yang menggendong anak saya. Oh. Tapi saya menikah dengan orang lain tuh ya. Iya. Dia yang gendong anak saya waktu kami berlibur di Bali waktu itu. Jadi ceritanya panjang. Jadi saya mau tunjukkan kalau keponakannya sudah lebih ganteng dari bapaknya. Ana mungkin bisa cerita dikit, An. Nah, kalau mau gendong bapaknya juga nggak kuat ya? Loh, itu bisa dikondisikan kok. Aduh, terima kasih. Aku minta maaf pakai gini soalnya emang habis sholat asar terus makanya harus berdandan dan macam-macam, udah langsung aja. Tapi lebih sejuk. No. Saya benar-benar seneng lah ikut di project ini karena benar-benar nggak ngira. Udah lama meninggalkan dunia broadcasting sejak tahun 2007 karena SK waktu itu udah keluar sehingga hidup harus milih ya, nggak bisa dua-duanya saya jalani gitu kan. Nah terus sama mungkin dengan teman-teman yang lain dikai lagu ngono ambek Bunda Asa yo agak komplain juga sebenarnya dalam hati ki lagu model opo, nggak pernah dengar, terus juga nada-nadanya sangat tidak familiar menurut saya. Jadi kesulitan ini ternyata juga dirasakan sebagian besar di antara kita yang kemarin sudah sempat saling curhat gitu kan. Tapi karena kalah dengan komitmen saya yang sudah bilang iya sama Bunda Asa waktu itu, ya udah, jadi dengan segala caranya walaupun take bolak-balik 3 kali dan sebagainya, dan sudah saya pikir juga mau take bolak-balik jadi ini tetap baik koyok ngono, sudah saya setorkan aja daripada saya punya tanggungan gitu kan. Tapi alhamdulillah dari semuanya itu yang paling saya senang ternyata hasilnya kayak apa ya, istilahnya gambar berbicara gitu loh. Itulah istilahnya, jadi kayak benar-benar yang dibilang sama Mas Don tadi, serumit itu ternyata udah benar-benar senang lah pokoknya saya dengan hasilnya. Salut buat Mas Don dan orang-orang di belakang layar. Ya. Oke. Terima kasih Bu Notaris atas sambutannya. Sama-sama. Minta digendong loh Mbak. Saya tahu rame-rame tahu. Kan gak enak rejan. Ribut aja. Hatinya ini bersuara begitu. Sungkan nambah Ustadz Didi loh. Nanti ketemu itu Kakak Uno juga bisa bahaya tuh, ada Kakak Uno itu. Sebelumnya di Kakak Uno. Teman-teman gini, ini saya bicara atas nama Suara Sidoarjo dan juga saya pribadi. Jadi kenapa saya punya inisiatif, ayo live di tempatku, bukannya apa-apa. Jadi kemarin itu begitu kita ada program yang diinisiasi Asa sama Don, saya itu langsung share ke komunitas radio-radio, tapi mungkin beda bidang dengan teman-teman yang di sini ya. Bukan apa-apa, saya pengen menunjukkan bahwa ada kreatif lain yang bisa dilakukan meskipun kita katakanlah sudah tidak di bidang itu. Apalagi masih di bidang itu, jangan sampai kemudian kita di zona nyaman begitu-begitu saja. Nah ternyata begitu kemarin saya share, ya komennya macam-macam, ada yang apatis, ada yang kok iso, ada yang macam-macam. Tapi paling tidak itu kita tunjukkan bahwa broadcaster, penyiar, apapun profesinya dulu, sekarang dan nanti itu adalah tetap seorang broadcaster yang bisa berkreasi dengan
kalau sekarang kan harus sinergi kolaborasi ya. Ini kan bidangnya sekarang sudah beragam, saya, Didi, atau yang lainnya masih eksis di dunia media, kemudian yang lainnya sudah lintas profesi mungkin, tapi sebetulnya kita tetap satu, sama kayak judul lagunya itu kan. Oh, penyiar ini, penyiar wis wae ngomongnya. Iya. Iki mau kan tek ya. Iso ya. Kita rekam nono bingung-bingung dhewe kok iso ngomong ngono. Kok ngulang gak iso. Ini karena waktunya sudah lewat, teman-teman, mohon maaf karena sebetulnya jam 4 itu kita atau Suara Sidoarjo harus siaran program khusus begitu, tapi ini tadi saya minta ke produser untuk extend lah sampai 4:15. Jadi saya mewakili ya semuanya lah. Terima kasih untuk Ana, terima kasih untuk Aza, terima kasih Don, terima kasih ini kalau saya lihat nama di Zoom ya, Cahyana Febriangga, Cahya, Didi, terima kasih juga, terus Mbak Vestin terima kasih, Brian, terima kasih, Mas Haruna, Kak Uno, terima kasih juga bergabung, Mirsa, terima kasih juga, meskipun tadi sambil nyetir, tapi mudah-mudahan sekarang sudah aman. Terima kasih kembali. Ada Nadia juga, anaknya Kakak Uno. Mungkin ini Nadia kemana, Mas Har? Siaran. Oh siaran ya wes. Bapaknya gak siaran bapaknya? Enggak. Aku ada usul sebelum di apa? Sebelum habis. Ya, ojo angel-angel ya. Biasanya wong tua itu angel usulnya. Dari awal aku pengennya waktu Nadia ngasih lagu ini nggak ada penggalangan donasi, soalnya aku biasa untuk ngumpulin donasi. Ya. Itu mungkin sangat-sangat berguna. Dari beberapa seniman aku ngumpulin donasi untuk mereka. Ya. Nanti kita follow up di grup terbatas ya Mas ya. Tapi terima kasih, saya yakin Aza dan juga Don juga ada langkah ke depan begitu. Ya. Oke, Olpi juga terima kasih dan Bayu aja juga terima kasih yang mungkin si Ninda tadi di grup ada, mungkin monitor tapi tidak sempat gabung di Zoom atau juga yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau yang kami lakukan dari Suara Sidoarjo ada keterbatasan ya, tapi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semuanya. Dan ini bukan langkah terakhir. Mungkin saya nanti diskusi dengan Aza dan juga Don. Saya punya program. Nah, nanti kita bicara secara private. Saya punya program. Kita bicara secara private. Intinya ngobati kangen yang lama nggak siaran kemudian jadi siaran. Nah itu loh, intinya cuma itu aja, ininya clue-nya begitu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat ya, sukses ya. Saya kembalikan ke penyiar saya. Terima kasih semuanya buat yang nyanyi, buat Mas Eka, buat Radio Suara Sidoarjo, Mas Aris, Mas Haruna juga. Kalau nggak ada Mas Haruna saya nggak jadi penyiar. Mas Haruna, terima kasih juga buat semuanya. Terima kasih Radio Suara Sidoarjo, sukses. Salam sehat. Aku sudah like dan subscribe. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Dianta. Terima kasih semuanya. Sukses ya, sehat-sehat ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Amin. Oke, kami terima kasih juga pada Anda dan juga Mas Eka yang datang ke studio ya. Sama. Oke, baik. Ya sahabat, demikian kita ikuti launching project Ngamen Online ya dengan single bertitel 1 yang dipersembahkan oleh beberapa broadcaster dari Surabaya yang tentunya ini diharapkan bisa memberikan secerca harapan ya, setidaknya bisa menghibur sekaligus menyemangati kita semuanya di masa pandemi ini. Terima kasih sekali lagi dan tetap di Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga